Setu Babakan merupakan suatu kawasan dengan komunitas yang tumbuh dan berkembang bersama budaya Betawi dalam kesenian, adat istiadat, dan arsitektur. Setu Babakan berlokasi di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain budaya Betawinya, di Setu Babakan kita dapat menikmati sejuk dan nyamannya duduk berada di tepi Setu Babakan. Setu Babakan memiliki luas lahan seluas 32 hektar. Sejarah Setu Babakan bermula selama era kolonial Belanda. Saat itu, Batavia menjadi pusat pemerintahan Belanda. Banyak wilayah rawa-rawa di sekitar Batavia dikeringkan dan diubah menjadi pemukiman sebagai bagian dari pembangunan kota. Setu Babakan adalah salah satu daerah yang dulunya rawa-rawa dan kemudian menjadi pemukiman Betawi. Setu Babakan berasal dari kata setu yang berarti danau dan babakan yang berarti sumber atau asal. Oleh karena itu, Setu Babakan merujuk pada danau atau sumber yang menjadi lokasi awal dan pusat pemukiman Betawi. Pada akhirnya, masyarakat Betawi mendiami wilayah ini dan mempertahankan adat istiadat dan kesenian unik mereka. Setu Babakan kini menjadi bagian dari cagar budaya Betawi yang dilestarikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat untuk melestarikan budaya, tetapi juga menjadi tujuan wisata, edukasi, dan rekreasi. Pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan seni seperti tari topeng, lenong, dan gambang kromong, serta mencicipi kuliner khas Betawi seperti kerak telur, dodol, dan juga bir peletok. Dengan suasana yang asri dan tradisi yang tetap terjaga, Setu Babakan juga menjadi tempat yang ideal untuk memahami lebih dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Betawi. Festival budaya yang sering diadakan di kawasan ini juga menjadi daya tarik utama, memperkuat posisi Setu Babakan sebagai pusat kebudayaan Betawi di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Tidak jauh dari Setu Babakan, terdapat Museum Betawi. Dari 2012 hingga 2015, Museum Betawi dibangun. Bangunan Museum Betawi pada awalnya berfungsi sebagai kantor unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Museum Betawi pertama kali dibuka untuk umum pada 30 Juli 2017. Pembukaan Museum Betawi bertepatan dengan Lebaran Betawi ke-11. Pada saat itu, hanya ada satu ruangan yang digunakan sebagai ruang pamer umum. Koleksi yang dipamerkan berupa koleksi-koleksi pinjaman dari para kolektor. Museum Sejarah Jakarta, Museum MH Tamrin, Museum Tekstil, Museum Wayang, dan Museum Bahari. Tahun 2018, ruang pamer diperluas di lantai 1 dan lantai 3 museum, sedangkan lantai 2 masih digunakan sebagai kantor pengelola. Kemudian di tahun 2020 hingga sekarang, lantai 1 sampai lantai 3 difungsikan sebagai ruang pamer. Saat ini, Museum Betawi memamerkan berbagai koleksi yang digunakan masyarakat Betawi untuk mendukung kegiatan budayanya yang terbagi menjadi 3 galeri, yaitu Galeri Pengantin Betawi dan Galeri 8 Ikon Budaya Betawi di lantai 1, Galeri Rumah Orang Betawi di lantai 2, serta Galeri Komedi Betawi di lantai 3. Penggunaan kata galeri di Museum Betawi mengacu pada ruang-ruang pamer di Museum Louvre Paris, Prancis. Museum Betawi merupakan tempat pelestarian budaya Betawi di Setu Babakan. Arsitektur museum ini sendiri sudah menjadi daya tarik tersendiri, dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik rumah tradisional Betawi, bangunan panggung dan tiang-tiang tinggi, atap pelana, dan ornamen kayu yang indah menggambarkan keagungan desain arsitektur tradisional. Di dalam museum, pengunjung diajak menelusuri ruang-ruang pameran yang memamerkan koleksi pakaian adat, alat musik tradisional, peralatan rumah tangga, hingga dokumentasi sejarah perkembangan masyarakat Betawi. Setiap benda memiliki cerita tersendiri, mulai dari kehidupan sehari-hari, ritual adat, hingga perjuangan dan adaptasi masyarakat Betawi menghadapi perubahan zaman. Museum Betawi di Setu Babakan lebih dari sekedar tempat penyimpanan sejarah.
melainkan juga pusat pelestarian dan edukasi budaya. Melalui program-program yang diselenggarakan, museum tidak hanya menarik minat wisatawan, tetapi juga menjadi wahana penting bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan budaya mereka. Pertunjukan seni, workshop, dan kegiatan interaktif secara berkala diselenggarakan untuk memastikan bahwa tradisi dan kearifan lokal masyarakat Betawi terus hidup dan berkembang. Keberadaan museum ini mengingatkan kita akan pentingnya memelihara identitas budaya di tengah arus modernisasi, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sejarah dan tradisi adalah fondasi yang tak tergantikan dalam membangun masa depan yang bermartabat dan berkarakter. Selain menyimpan koleksi kesenian, perlengkapan, dan permainan khas Betawi, kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan baju adat Betawi, sebuah warisan budaya yang tak ternilai dari tanah Jakarta. Baju adat Betawi atau yang sering disebut dengan kebaya Betawi merupakan cerminan identitas dan sejarah masyarakat Betawi yang kaya akan tradisi dan estetika. Pakaian tradisional ini bukan sekedar busana, melainkan sebuah karya seni yang mempresentasikan keberagaman dan keharmonisan budaya yang berkembang di wilayah ibu kota. Museum Betawi juga memiliki koleksi berbagai jenis baju adat Betawi yang begitu banyak, diantaranya yaitu pakaian pengantin yang bernama dandanan ker haji. Bagi pria, baju ini terdiri dari jubah panjang tertutup yang melambangkan kesopanan dan kesederhanaan. Ini memiliki potongan panjang yang menutupi lutut dan biasanya dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam atau putih. Lalu ada sarung songket yang berwarna cerah dengan motif tradisional, biasanya dipakai di punggung. Suruban atau bisa dibilang sebagai penutup kepala untuk pengantin laki-laki, biasanya berwarna hitam danu atau warna yang sesuai dengan jasnya. Selanjutnya ada aksesoris pengantin pria, sering menggunakan aksesoris tambahan seperti jam saku, bros, dan kalung untuk menambah kesan elegan. Pengantin wanita yaitu namanya adalah dandanan ker non. Pengantin Chin, pakaian ini mencerminkan keanggunan dan kemewahan, kehormatan dan kemuliaan seorang wanita dalam masyarakat Betawi. Pakaian ini memiliki beberapa komponen seperti tuaki adalah blouse berkerah Shanghai dengan lengan panjang, dan kun yaitu rok yang melebar di bagian bawah. Panjang rok ini sampai mata kaki. Sebagian besar rok ini memiliki motif dengan coret dan warna yang selaras. Ada juga terata, adalah hiasan dada yang biasanya terlihat pada baju atasan di bagian dada yang menyerupai daun teratai dengan 8 helai daun. Selop adalah alas kakinya. Biasanya selop dipakai dengan warna yang sama dengan gaun pengantinnya. Bagian selop biasanya dihiasi oleh manik-manik. Setiap detail dalam baju adat Betawi memiliki filosofi dan sejarah tersendiri. Motif-motif bordir yang rumit pada kebaya tidak hanya sekedar hiasan, tetapi juga mengandung simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya masyarakat Betawi. Misalnya, motif bunga melati yang sering digunakan melambang kesucian dan ketenangan, sementara warna-warna cerah melambangkan semangat dan kerasa. I wanna be closer, so why do I push you till I'm far away, far away? I try to remember, no matter the weather, trouble comes in waves, and that's okay. Cause everyone has bad days, and everyone has sad days. That's why we need mad grace, that's why I need you. I'm coming to the surface, I feel the tides turning. We're drowning in the perfect, cause I never knew. Yeah, it doesn't matter, don't have it together. I'll go with the ebb and the flow, whenever I'm feeling alone. Don't worry, we'll get there, cause it's
coming to the surface. I feel the tides turning.